Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membaca atau memahami sertifikat. Hari ini saya sudah mengambil sertifikat di kantor Badan Pertanahan. Selanjutnya sertifikat tersebut saya akan serahkan ke pemiliknya. Namun sebelum saya serahkan, saya akan membaca dulu dan memahami isi sertifikat tersebut. Nah, kebetulan di sini ada sertifikat yang barusan saya ambil di kantor Badan Pertanahan. Yuk kita sama-sama pahami isinya. Ini di sini ada sampul sertifikat. Nah, di sini tertera Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, logo Garuda. Terus kemudian di sini ada sertifikat tanda bukti hak. Nanti kita akan lihat di lembaran pertama sertifikat ini. Nah, berbicara sertifikat, dulu ada sertifikat yang namanya buku tanah, logonya bola dunia. Terus kemudian ada sertifikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, logonya sudah Garuda berwarna seperti ini. Namun ini mungkin kalau berbicara cetakan, ini mungkin cetakan yang ketiga atau edisi ketiga dari kantor Badan Pertanahan. Di sini tertulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia gitu. Oke, lanjut ke halaman pertama. Nah, di halaman pertama di sini sudah banyak tulisan-tulisan atau keterangan-keterangan yang lebih mendetil dibandingkan sampul sertifikat tadi. Memang di sini masih terdapat tulisan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Di sini ada logo Garuda namun tidak berwarna. Nah, kemudian di sini tertulis sertifikat. Nah, di bawahnya ada hak milik. Nah, berarti ini memang sertifikat hak milik. Kan sertifikat itu ada HGU, ada HGB, ada HGP. Nah, yang lain-lain itu ada masa berlakunya. Ketika masa berlakunya sudah mau habis, harus diperpanjang. Biasanya 20 sampai 25 tahun masa perpanjangannya. Nah, kalau berbicara sertifikat hak milik, tidak ada masa berlakunya. Artinya sertifikat tersebut berlaku seumur hidup. Memang sertifikat hak milik itu bisa beralih dan bisa dialihkan. Gitu. Beralih itu bisa diwariskan. Artinya jika si pemilik sertifikat yang ada di sini tuh meninggal dunia, misalkan nama yang tertera di sertifikat ini meninggal dunia, dan bisa beralih ke para ahli warisnya. Atau bisa juga dialihkan, bisa dialihkan dengan jual beli atau dihibahkan. Di bawah tulisan hak milik, nah ini ada nomor hak miliknya, sengaja memang saya tutup nomor hak miliknya karena saya menjaga privasi pemilik sertifikat tersebut atau nomor sertifikat tersebut. Nah, kemudian di bawah ini ada tulisan provinsi. Nah, ini provinsinya Jawa Barat, kabupatennya Bogor, kecamatannya Bojonggede, desa kelurahannya Rawapanjang. Nah, di sini terdapat tulisan daftar isian. Daftar isian itu biasanya catatan-catatan yang ada di BPN. Di sini ada kode-kode tertentu. Nah, kita tidak perlu membahas itu karena memang tidak menjadi penting untuk kita ketahui ya. Nah, kemudian di sini ada nomor, ada di ujung tuh ada nomor 5 digit. Ini adalah nomor hak milik. Nah, nomor hak milik itu memang sengaja saya tutup lagi karena untuk menjaga privasi. Nah, kemudian kita masuk ke halaman kedua. Nah, ke halaman kedua dari sertifikat ini sudah menjelaskan secara keseluruhan. Artinya dibanding sampul atau halaman pertama, nah di halaman ini menjelaskan semua. Karena memang ini hak milik, tidak ada masa berakhirnya. Ini berlaku seumur hidup. Terus kemudian di sini ada nomor NIB-nya. Nah, terus ke bawah di sini asal hak dari mana. Ini dulu asal haknya ini dari konversi. Ini konversi itu adalah pengakuan hak. Jadi pada waktu itu pengajuan sertifikat ini berdasarkan sporadik.
gitu. Terus kemudian dasar perubahan sertifikat ini dari mana nih? Ini pemecahan kebetulan nih. Ini pemecahan. Dulunya ini sertifikat induk dengan luas tanah 200 meter, kemudian dipecah 3. Nah, di sini makanya ditulis dasar pemecahan itu dari mana. Di sini tertulis dari M sekian sekian sekian. Dari M itu dari sertifikat hak milik nomor sekian sekian. Jadi dasar pemecahannya dari sertifikat induk nomor sekian 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 gitu. Nah, terus di sini ada dasar pendaftaran. Nah, di bawah ada permohonan pemecahan, pemisahan, garis miring penggabungan bidang. Karena ini permohonan pemecahan, di sini ditulis tanggal permohonan pertama, nomornya berapa, di sini tertulis. Nah, terus kemudian di bagian bawah nih saya deketin karena memang silau ya, agak silau. Nah, di sini ada surat ukur. Nah, ada surat ukur silau ya. Nah, ada surat ukur, nomornya, tanggal surat ukurnya, luas tanahnya berapa. Nah, di sini terteranya di sini. Gitu. Nah, kemudian di sini ada nama pemegang hak. Nah, di sini ada pemegang hak pertama kali. Perlu dicatat ini adalah kolom pemegang hak pertama kali. Nah, ketika ini tidak ada peralihan, pemegang hak ini namanya tidak dicoret karena tidak ada peralihan. Nah, ketika terjadi jual beli dengan pihak lain, nah makanya pemegang hak pertama kalinya dicoret, diganti nanti di kolom perubahan gitu. Nah, karena ini pemilik pertamanya sudah menjual, artinya pemilik pertama sudah dicoret namanya. Lalu kita beralih ke lembar ketiga. Nah, lembar ketiga ini, nah di sini, nah di lembar ketiga ini nih, di sini ada pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya. Nah, di sini dulu pengecekan sertifikat, di stempelnya di sini. Terus kemudian ada peralihan jual beli, ditulisnya di sini. Gitu. Terus pembebanan karena hak tanggungan atau peralihan karena hibah dan atau waris. Nah, di sini ditulisnya di bagian halaman ini. Nah, di sini menjelaskan di sini nama yang berhak atau nama pemegang hak yang baru. Nah, ditulisnya di sini nama dan tanggal lahirnya. Nah, kemudian di sebab perubahan atau tanggal pendaftaran, nah di sini ditulis asal peralihannya tuh dari mana. Nah, kalau memang asal peralihannya dari akte jual beli, nah akte jual belinya ditulis di sini, nomor aktenya, tahun aktenya, terus notarisnya siapa, nah ditulisnya di sini gitu. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke halaman 4. Di sini masih kosong. Nanti kalau memang ini sertifikat ini terjadi peralihan berkali-kali, nah mungkin ini juga nanti akan terisi. Karena ini memang kolom untuk peralihan gitu. Nah, terus kemudian di sini halaman 5, di sini ada surat ukur. Nah, surat ukur ini menjelaskan tentang bidang tanah itu berada gitu. Nah, di sini dari nomor yang paling atas nih, di sini masih ada nomor hak miliknya berapa. Terus di sini ada nomor identifikasi bidang, di sini tertulis. Terus di sini ada GeoKKP. Nah, GeoKKP ini ada stempel merah. Di sini ada tulisan kegiatan komputerisasi pertanahan. Sertifikat ini sudah database-nya atau mungkin data fisik lapangannya sudah masuk ke peta secara digital gitu. Nah, kemudian di sini ada tulisan surat ukur, nomor surat ukurnya, terus nama desanya, terus tahun surat ukur ini dibuat ya. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan sebidang tanah terletak di dalam, misalkan ini sini provinsinya, terus kabupaten, kecamatan, desa, terus dasar pendaftarannya. Nah, terus di sini ada keterangannya, sebidang tanah darat, terus misalkan tanah kosong, di situ ada keterangannya di sini. Nah, terus kemudian batas-batasnya, jika batasnya pilar ya ditulis di sini tuh keterangannya, misalkan tanda batasnya di sini patok besi gitu.
Nah, terus kemudian di sini menjelaskan tentang luasan tanah di sertifikat ini. Di sini juga ada di surat ukur. Di sini ada luas 70 meter. Pada saat pemecahan itu yang menunjukkan batasnya itu siapa? Jika bukan pemiliknya, dikuasakan ke orang lain, ya misalkan penunjuk batasnya si A. Nah, terus bertindak untuk dan atas nama siapa gitu. Nah, terus kemudian di sini ada gambar bidang tanahnya. Nah, karena seperti saya bilang tadi, karena ini sertifikat dari induk terus dilakukan proses pemecahan. Nah, pada waktu itu saya memang yang mengajukan proses pemecahan. Nah, sekarang sertifikat ini sudah terpecah jadi 3. Nah, selanjutnya induknya sudah tidak ada karena memang pecahannya sudah keluar semua menjadi 3 bagian. Balik namanya sudah selesai dan sertifikat ini mau saya serahkan ke pemiliknya gitu. Nah, terus kemudian lembaran terakhir ya, di lembaran terakhir ini menjelaskan nih surat ukur pemecahan. Nah, surat ukur pemecahan ini dari hak milik. Nah, hak milik induknya dari misalkan pemecahan ini dasarnya dari induk nomor berapa nih hak miliknya. Nah, di sini tertera nih. Jadi ini pemecahan dari sertifikat hak milik nomor induk sekian-sekian ada di sini. Pemiliknya siapa? Petugas ukurnya siapa di sini. Nah, terus di sini ada pejabat yang menandatangani sertifikat ini. Oke. Nah, selanjutnya bagian belakang ada logo Badan Pertanahan Nasional. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana caranya membaca atau memahami sertifikat. Jika terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke teman-teman kalian atau ke platform media sosial. Jangan lupa like dan bagikan, dan jangan lupa juga nih feedbacknya melalui komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.